Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sudirman S dari jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Katolik Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah yakni Manajemen Koperasi Peternakan. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, ada poin-poin penting dalam mata kuliah ini yang mesti kita ketahui. Yang pertama, apa itu manajemen, kemudian apa itu manajemen koperasi, dan yang terakhir, apa itu manajemen koperasi dalam peternakan. Nah, ketiga poin ini, lebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Nah, secara etimologi, manajemen itu dari bahasa Perancis, yaitu manajemen yang artinya seni. Kemudian manajemen itu juga sebagai seni yang berarti bagaimana cara memerintahkan ataupun menggunakan yang lain agar bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaan Mary Parker. Kemudian manajemen itu sebagai ilmu yang berarti dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Kemudian poin yang kedua, apa itu manajemen koperasi? Nah, manajemen koperasi sebetulnya adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan perlu memperhatikan adanya sistem manajemen yang baik agar tujuannya itu berhasil dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya, kita masuk di pendekatan manajemen sebagai fungsinya. Secara umum, ada 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, planning ataupun perencanaan. Kemudian, organizing, pengorganisasian. Yang ketiga, directing, pengarahan. Kemudian terakhir, controlling ataupun pengawasan. Nah, planning ini merupakan suatu proses perencanaan dalam fungsi manajemen tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan ataupun arah lengkap dengan cara strategi untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Dalam fungsi perencanaan, manajemen perlu mengkaji dan mengevaluasi sebelum memutuskan suatu tindakan. Kemudian perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses yang sangat penting, mengingat planning adalah awal langkah kita dalam mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa planning yang matang, maka fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Adapun fungsi dari planning ini sebetulnya yang pertama memudahkan para pengusaha dalam proses pengawasan, kemudian sebagai acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan perusahaan, kemudian menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, menurut saya, jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Kemudian yang kedua, organizing ataupun pengorganisasian biasanya berfungsi sebagai untuk mengelompokkan seluruh alat tugas orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Nah, proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi organizing. Unsur fungsi organizing ini ada 3. Yang pertama, kegiatan yang diorganisasikan dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Yang kedua, implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan
adalah sebagai awal acuan untuk memajukan suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga itu sebagai pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan itu. Kemudian kegiatan organisasi itu memiliki fungsi. Yang pertama, menyeleksi. Menyeleksi maksudnya adalah merekrut dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia demi memberikan sebuah sumbangsi kepada perusahaan demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja melalui sesuai kemampuan mereka. Terakhir, menyusun dan menetapkan tugas serta mengklasifikasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Nah, fungsi yang ketiga dari manajemen adalah directing ataupun fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini merupakan suatu usaha untuk menghasilkan kerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Nah, untuk mewujudkannya, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai fungsi pengarahan. Yang pertama itu sebuah bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Kemudian melakukan sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Yang ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Nah, maksud dari penjelasan tugas pekerjaan secara rutin bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja bahwasanya tupoksi mereka ada di bagian ini dan mengarahkan mereka bahwa lebih optimal dalam pengerjaan suatu operasional di dalam sebuah perusahaan. Dan terakhir, fungsi manajemen adalah controlling sebagai pengawasan. Nah, fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Kegiatan fungsi controlling ini bisa dilaksanakan dalam fungsi controlling. Yang pertama itu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi di perusahaan. Kemudian evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. Kemudian pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Seperti pada gambar yang tertera di slide, bahwasanya ada beberapa fungsi dari manajemen yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama planning, kemudian organizing, kemudian leading, dan controlling. Nah, dalam manajemen koperasi itu ada sebuah perangkatnya yang sesuai tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Perangkat diartikan sebagai alat atau kelengkapan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam konsep koperasi, perangkat minimal terdiri atas 3 hal, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, struktur organisasi koperasi terdiri dari anggota, rapat anggota, kemudian di rapat anggota ada sebuah pengurus, kemudian ada sebuah pengawas, kemudian pengelolaan ataupun manajer. Dan di gambar samping ada organisasi koperasi, struktur, dan internal organisasi. Terdiri dari rapat anggota. Rapat anggota ini sebagai pengawas sekaligus pengurus dan penasehat terhadap fungsi-fungsi yang ada di sebuah perusahaan. Di sini di slide merupakan rapat anggota atau forum tertinggi dari sebuah koperasi yang memiliki wewenang. Rapat anggota diantaranya adalah menetapkan anggaran dasar atau ART, kemudian membuat sebuah kebijakan umum organisasi,
Kemudian yang ketiga, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Keempat, pengesahan pertanggungjawaban pengurus pengawas. Yang kelima, amalgamasi, peleburan dan pembubaran koperasi. Adapun tugas dari pengurus, yaitu pemegang kuasa rapat anggota untuk mengelola koperasi. Kemudian pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. Yang kedua, melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan koperasi. Yang ketiga, menerima dan memperhatikan anggota sesuai ketentuan. Yang keempat, mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi sesuai ketentuan. Adapun fungsi dari pengawasan. Nah, tupoksi dari pengawasan itu untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan rapat anggota. Nah, apabila pengawas menemukan penyimpangan, maka itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambilkan tindakan. Kemudian selanjutnya, hasil dari pengawasan dilaporkan kepada rapat anggota. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen itu adalah sebagai pendekatan ataupun proses yang memiliki fungsi-fungsinya sebagai planning, organizing, leading, dan controlling. Semua itu mencakup di dalam sebuah manajemen. Tanpa manajemen, sebuah perusahaan tidak dapat mengontrol jalannya sebuah Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.